Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa, saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Blunder dulu tepis penalti, kemudian itulah kata untuk menggambarkan debut Martin Paes di timnas Indonesia. Pada awalnya debutnya melawan Arab Saudi bisa saja jadi bencana. Pasalnya Paes melakukan blunder yang berujung penalti di menit ke-77. Hebatnya dia berhasil menepis penalti Aldawsari sekaligus bertanggung jawab atas kesalahannya. Di sisa 15 menit terakhir pertandingan, Paes tunjukkan kelasnya. Berbagai penyelamatan penting dibuatnya, termasuk saat dalam situasi one on one dengan penyerang Saudi. Paes pun mendapatkan rating 7,9 tertinggi di antara pemain lainnya sekaligus jadi man of the match di laga ini. Gila sih, debut pertama man of the match. Paes. Save iya, blunder iya, save penalti iya, build up iya, kartu kuning iya. Semua dicoba dalam satu match. Memang Martin Paes gila dia ini. Ada momen lucu di pertandingan Piala Ciki antara Vietnam versus Rusia. Momen itu terjadi saat kiper Vietnam Dang Van Lam mencoba membuang bola, tapi bola yang ditendang malah nggak kena. Alhasil bola tersebut masuk ke gawang sendiri, membuat Vietnam tertinggal 2-0. Di saat Indonesia lagi asik-asiknya kejar Piala Dunia, malah ini si Nguyen main di Piala Ciki. Pertandingan Piala Ciki ini, Vietnam menelan kekalahan 3-0 di hadapan pendukungnya sendiri setelah Rusia kembali mampu mencetak gol di menit 77. Waduh, kasihan juga ya si Nguyen CS, main di kandang sendiri, kipernya ngelawak dan berakhir dibantai. Dibantai 3-0 di muka pendukungnya sendiri. Sama waktu Indonesia lawan si Nguyen juga kan dibantai di kandang sendiri mereka 3-0 itu. Hoki, apa lu anjing lo. Wakil dari Malaysia pendukung timnas Indonesia. Oh, ternyata ada juga dari negara opini pendukung Indonesia. Ini ramai juga orang Indonesia yang ada di Arab Saudi. Makanya mereka rame-rame datang ke stadion ini. Syukurlah kita tadi malam di stadion tuh ada penonton itu. CPNS Indonesia.id, kelas Paes mau jadi PNS ya. Min. ngagak banget Mas Paes OTW jadi PNS lewat jalur dalam. Ya, mungkin CPNS Indonesia ini bukan motor jadi PNS, tapi dia bilang penjaga gawang nomor 1. Iya kan, penjaga gawang nomor 1. Maulah. Antusias penonton ini gila. Sini saya rasa Indonesia main di Piala Dunia. Ini pulang pasti sampah berserakan. Ya semoga saja tidak. Gimana pesona kiper kami? Menyala bukan? Menyala sudah mah. Iyalah, Paes bagaimana tidak menyala? Mata. Itu kurang tinggi dia punya topi. Itu harusnya sundul itu atap stadion. Iya, kurang tinggi itu. Kita baca komen dulu. Ini komen pasti lucu-lucu. Pokoknya aku senang. Cari uang Indonesia. Setinggi harapan kita biar Garuda menang. Iya, betul sekali. Setinggi harapan dia punya topi. Indonesia naik 3 peringkat dengan hasil imbang menghadapi Saudi Arabia dan tambahnya cukup banyak poinnya karena kan selisih rankingnya itu jauh dengan Saudi dan ini menjadi modal yang penting juga. Dan andaikan kita menang tadi malam pasti kita di 120-an nanti bisa 128 atau 129 itu. Kalau gue bilang ini sebuah prestasi lagi bahwa kita terus naik progresnya secara ranking, secara bagaimana kita kontribusi di atau bersaing di level Asia itu sudah kelihatan, sudah sangat kelihatan. Dan ini gue sangat happy melihat kabar ini atau melihat hal ini karena ini menunjukkan progres timnas Indonesia sudah ke arah yang benar, kecuali mungkin salah di mata 1-2 orang.
Kalau kita sebagian besar sih melihat ini sudah ke arah yang benar dengan SD dan juga kolaborasi dengan PSSI dan juga para pemain. Baik ya, semua pemain Indonesia, tidak ada lagi pemain naturalisasi, tidak ada pemain lokal, semua pemain Indonesia. Oke, good job Timnas Indonesia, semoga kita bisa terus mendapat. Nanti salah di matanya Bung Towel ini. Kita masih menunggu ini komentarnya Bung Towel ini seperti apa ini. Hernando Ari hebat nggak? Hebat, keren. Tega nggak kita lihat dia di cadangan? Tega sekali, tega. Karena ada Martin Paes misalnya hadir. Nah, langsung dikasih paham sama Martin Paes itu. Taruh dia Martin Paes. Hernando Ari hebat nggak? Hebat, keren. Tega nggak kita lihat dia di cadangan? Karena ada Martin Paes misalnya hadir. Tega gua. Ngapa Bung Toel nggak suka? Ngapa? Bodoh amat kata Bung Toel. Gua mau sholat Jumat yang penting. Ayo coba dia. Bodoh amat. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما في فرحانين بالتعادل لا ترد عليها لا ترد. Nah, ini supporternya Arab Saudi diganggu-ganggu ini, diolok-olok sama supporter Indonesia. Idih mewah, buset dah, bener-bener gitu ya, bener-bener ya. Arab Saudi berhasil menahan imbang King Indo, oke. Sedap bener-bener ini si botak ini ya, si tuyul ini bener-bener perfect banget teh. Apalagi tuh kiper tuh Manuel Paes, Bang Jai, tapi Profesor ditarik Dan ini adalah rating pemain King Indo ya, pemain-pemain yang berhasil dibikin imbang oleh Arab Saudi. Kita bahas dari Manuel Paes tuh perfect banget ya itu. Oh jadi kayak gini rasanya, kayak punya kiper jago. Kukira blunder, ternyata tes ilmu. Set dari si Sandy Walsh, dia juga cetak gol tadi ya. Sandy Walsh siapa namanya tuh, Orat Mangun kan nendang gitu ya, kena kaki Sandy Walsh juga. Dan juga ratingnya Rizky Ramadhani mahal anjir. Bang Jai juga nih punya setengah Serie A itu buset, preman banget. Perdong juga tadi, walaupun tadi golnya Arab Saudi gitu kena si Perdong gitu ya. Martin Paes ya udah salah predik, jadi bolanya mantuk kena badan Perdong. Nathan John juga oke lah gitu ya. Ini rating menurut gue Nathan John juga oke lah, nggak terlalu buruk-buruk banget. Ini juga Witan Sulaiman, menurut gue angin-anginan Witan Sulaiman anjir. Terus juga Ipan Jenner juga sosok lah ya. Ipan Jenner ini Profesor ditarik kayak ritme permainan King Indo jadi gimana guys ya. Betul. King Indo jadi kayak performanya jadi kayak kurang bagus semenjak Profesor ditarik anjir. Ini juga nih makasih banget ya Ragnar Botak gitu ya, udah sikut Al-Bulahi. Makasih banget Itu yang paling ditunggu-tunggu sama netizen Indonesia itu. Sintayong. Sintayong jadi idola baru di Indonesia nih. Salah satu opa-opa Korea yang paling dicintai wanita Indonesia. Belum ada 1 bulan Paes kenal Hernando, tiba-tiba dia ketularan. Tapi untungnya Paes bisa nempis penalti. Bagus lagunya. Untungnya dia nge-save kanan kiri. Untungnya Indo bisa ngimbangi Arab Saudi yang peringkatnya di atas kita ini. Semuanya gak apa-apa begadang, soalnya Indonesia bisa nahan imbang, bahkan hampir menang. Gimana ya? Soalnya kan pemain Indonesia main pakai hati. Sedangkan pemain Arab Saudi tuh kalau nggak dikasih mobil mewah ya dia nggak menang gitu. Ini gimana nih para komentator dari? Itulah Indonesia jago, semakin jago Indonesia. Martin Paes dingin, seluruh rakyat Indonesia panas dingin. Debut Paes bisa dibilang mengagumkan meski sempat bikin deg-degan. Saat skor sedang imbang 1-1, ia melakukan kesalahan fatal dengan lakukan build up tapi telat. Bola tercuri membuat Paes terpaksa nyikat. Penalti pun Arab Saudi dapat. Kalau masuk Paes dihujat, kalau berhasil nempis disanjung seluruh rakyat. Untungnya ini Martin Paes bisa menepis bola penalti. Kalau sampai dia itu bola masuk dan Arab Saudi menang, pasti ini komentar-komentar yang ya anti naturalisasi, yang pro lokal pride itu pasti akan menghujat Martin Paes habis-habisan pasti. Tapi untungnya Dei Fortuna ini masih memihak ke Indonesia ini. Jadi ya
Beruntunglah kita masih dapat 1 poin dari sana. Tapi memang itu Indonesia main bagus juga sih. Itu Indonesia di babak pertama, apalagi Arab Saudi tidak bisa buat apa-apa itu. Halo, gue gak ngerti lagi nih ya, Martin Paes gila banget sih mentalnya ini orang. Wah, 1, ini pertandingan debutnya dia. 2, dia bikin blunder yang bikin jadi penalti. 3, dia save penaltinya. Dan yang 4, di menit terakhir dia bikin clutch save-nya tadi. Wah, kalau itu gak save, Saudi menang sih fix. Nah, dengan kiper yang bagus banget mental dan skillnya kayak Martin Paes ini bikin back kita jadi lebih tenang mainnya. Karena dia ngerasa secure, kiper gue jago nih. Jadi santai aja kalau misalnya pemain lewat, ada Paes yang bisa menghentikan tendangan-tendangan. Anjir, keren banget nih si Martin Paes. Selain itu salut juga untuk Wak Haji kita semua, Urat Mangun yang main sangat ngotot dan penuh semangat. Dan juga untuk kapten kita J.Izes yang memimpin ini pertahanan dengan sangat tenang, membawa kita bisa membawa pulang 1 poin dari Saudi Arabia. Dan ini modal yang sangat bagus. Kita habisin lawan Australia, langsung kita penuhi GBK. Kita dukung timnas kita bisa meraih 3 poin melawan Australia. Pertandingan Arab Saudi lawan Indonesia itu benar-benar di luar ekspektasi aku. Yang aku pikir Indonesia bakal dibantai sama Arab Saudi, ternyata bisa menahan imbang di kandang Arab Saudi, Pak. BTW buat teman-teman yang belum follow Arif Golang, di follow dulu, dipencet di follow. Jangan nonton doang ya bangku ya. Kita lanjut. Di babak pertama Indonesia benar-benar tampil luar biasa kokoh, solid. Bagus banget ya aliran bola dari kaki ke kaki, lancar banget ya guys ya. Jujur, pertandingan Indonesia di babak pertama itu keren banget ya. Bahkan Arab Saudi terlihat stres banget ya menghadapi. Tapi Tomahya ditarik keluar, itu permainan Indonesia ya sedikit ya kocar-kacir. Akhirnya Indonesia jadi ya lebih banyak bertahan ya, karena Arab Saudi juga menggempur habis-habisan pertahanan Indonesia itu. Mape sawego ya sadek. Haram alaik. Mamno. Mape sawego ya sadek. Mohal asok. Ayo Paes, semua berteriak Paes. Mape sawego ya sadek. Haram alaik. Mamno ya sadek. Mape sawego. Mape Girang semua tuh supporter yang ada di tribun itu. Aduh, gila. Pencetak gol kita di Indonesia. Wak Haji Ragnar Urat Mangun ini. Keren, Indonesia bisa tahan imbang Arab Saudi. Keren. Kita sekarang di posisi ketiga. Harapan untuk masuk Piala Dunia semakin dekat. dapat. Itu dia. Bagus, 1-2. Cantik. Yuk, ya, mantap. Ini. Ayo. Ya. Enjoy. Waji. Waji. Shooting Waji. Waji, ayo Waji shooting. Gol. Mana nih yang ranking 57 nih? Masa ranking 57 gak bisa menang lawan ranking 133 Ji? Bisa-bisanya lu punya kiper itu sampai Roberto Mancini itu frustrasi, stres dia tuh. Bagus itu. Ini bos, gak cocok lu rank segitu. Lu cocok nyaring kayak dia tuh, Ji. Ya, dan kita sujud jos lagi jebol gawang. Ini dia Bung Adi, kita lihat kembali bagaimana ketenangan kita ya dalam kotak penalti. Tadi saya katakan tidak buru-buru. Keren. Gokil. Woohoo. Alhamdulillah akhirnya tanah air mendapatkan poin pertamanya di kualifikasi Piala Dunia Round 3 dari Tanah Suci. Alhamdulillah. Glory Garudaku. Gokil John. Dan tentunya skor ini banyak artinya John. Banyak banget artinya. Dan gue puas banget dengan penampilan timnas kita.
bermain secara maksimal, dan ini juga sesuai dengan prediksi dan juga permintaan gue di media sosial satunya. Gue berharap Indonesia nggak usah muluk-muluk, main disiplin, kerja keras atau ngotot. Intinya imbang saja, itu kita sudah senang sekali itu. Apalagi kalau menang kan. Nah, preman kita di tribun saja dia nih. Jadi dia tidak ikut bermain karena akumulasi kartu. Ini kayaknya dia sudah bisa bermain nanti lawan Australia nanti di GBK. Ya, semoga lah dia bisa bermain nanti, biar dia bisa duet dengan si Jay Itzes, kapten baru kita yang begitu tenang memimpin lini belakang timnas Indonesia. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia yang sangat euforia sekali. Padahal Indonesia tidak menang, apalagi kalau menang, ya itu lebih parah lagi euforianya. Terima kasih nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.